Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, dan kita selalu memaksimalkan menjaga ibadah tersebut agar bertemu dengan Allah Jalla fi'ula dan kita dalam kondisi beribadah kepadanya Jalla fi'ula. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah kepadanya sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Fadhal ya fi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abah dan Ummahat, insya Allah hari ini kita mulai dari halaman 245, subbab 2235, pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Pajak adalah iuran wajib setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak dapat berbentuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk, dan lainnya. Ya. Siapa manusia yang pertama kali menerapkan ada pajak? Ya. Beberapa referensi menjelaskan manusia yang pertama kali menerapkan pajak adalah Fir'aun. Ya. Dia yang membangun, yang mengambil harta rakyatnya dari hasil panen untuk kepentingan negara dan dirinya dan suku-sukunya. Maka ini sebuah kezaliman. Akan tetapi anehnya banyak kerajaan-kerajaan setelahnya mengikuti cara Firaun ini. Sampai pun di Nusantara. Tapi para nabi, Nabi Musa dan Nabi Muhammad terakhir sallallahu alaihi wasallam, beliau membatalkan pajak. Bahkan Nabi Isa alaihi salam itu beliau membatalkan pajak sehingga Anda lihat beberapa negara Kristen, mayoritas penduduknya itu tidak ada pajak. Kita meyakini Nabi Isa alaihissalam tidak menerapkan pajak, membatalkan pajak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, turun ke bumi, membunuh Dajjal, kemudian
membunuh babi-babi, mengharamkan babi untuk dimakan, dan membatalkan perpajakan. Ini menunjukkan Nabi Muhammad jelas beliau mengancam para pelaku penarik pajak dengan ancaman yang berat, sehingga para ulama memasukkannya ini ke dalam bagian dari dosa besar. Karena fungsi negara itu mengangkatkan kezaliman dari orang yang lemah dari rakyatnya. Sedangkan sistem perpajakan itu negara yang menzalimi rakyatnya. Ya, negara yang menzalimi rakyatnya. Maka kalaulah yang kuat yang menzalimi, ke siapa lagi kita mengadu? Ya, dan itu dalam sistem sekarang diperkuat dengan undang-undang dan seterusnya. Maka ini kezaliman yang dilegalkan oleh manusia yang kuat. Karena itu ini sebuah kejahatan kemanusiaan. Hadal akhi. Pajak jenis ini telah dihapuskan Islam. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi sekarang hampir seluruh negara Islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam. Untuk itu dibutuhkan ijtihad baru para ulama. Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya. Di antara mereka ada yang mengharamkan mutlak, dan ada di antara mereka yang membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat, karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang melempar batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina, yang artinya, sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita itu telah bertaubat. Kalau penarik mukus atau pajak bertaubat seperti dia, niscaya diampuni dosanya. Ya, sepakat para ulama pajak haram. Nggak ada perbedaan pendapat para ulama Islam. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya seorang wanita yang berzina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dosa perzinahannya dan dia sedang hamil dan tidak punya suami. Maka Rasulullah memberikan untuk tidak merajamnya, karena kalau dia berdosa tidaklah harus janinnya juga mati. Kalau janin tidak berdosa, ya, maka Rasulullah mengatakan, tunggulah sampai bayimu lahir. Tentu godaan dan rayuan syaitan berat itu. Tunggu bayi lahir mungkin 5, 6, 7 bulan. Tapi wanita ini masih tetap setelah lahir datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akim alayya al-had. Laksanakan ketentuan Allah di mana wanita yang berzina dan telah menikah, dia harus dirajam. Dilempar dengan batu. Rajam itu dilempar dengan batu sampai meninggal. Dia ditanam biar nggak lari, ditanam sepinggang, lalu dilempar dengan batu sampai meninggal.
Maka waktu yang panjang untuk dia ingin lari dan seterusnya. Dan Rasulullah pun tidak menyatakan penjarakan dia, tidak. Jaga dia biar tidak lari, tidak. Akan tetapi setelah anaknya, bayinya lahir, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aqim alayya al-had. Rajam aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengulur waktu lagi dengan mengatakan, anakmu butuh hidup susuan ASI darimu. Ya, maka susukanlah. Menyusukan anak itu 2 tahun. Waktu yang panjang untuk dia tidak jadi datang kepada Rasulullah untuk lari dari kondisi itu. Tapi keimanannya kepada Allah membuat dia tidak tenang, dan setelah anaknya bisa pisah menyusu, pisah ASI, dia datang membawa anak itu mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah bisa makan roti. Artinya sudah tidak perlu ASI lagi. Maka Rasulullah SAW baru menegakkan hukum rajam, dia ditanam. Maka dia dilempar. Adapun Khalid bin Walid, kenal sebagai panglima, yang dalam perangan yang dipimpinnya tidak pernah kalah. Tentu seorang yang berbadan kuat, berfisik kuat, dan bermental kuat. Beliau ambil batu yang besar, lalu kemudian dia lemparkan batu itu ke wanita tadi, dan darahnya muncrat mengenai pakaian Khalid. Beliau mengatakan cis, ya, menganggap darah seorang pendosa. Lalu Rasulullah SAW, pendosa itu dulu, sekarang dia sudah bertaubat, dan taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Maka Rasulullah mengatakan, mahlan ya Khalid, فوالذي نفسي بيديه لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. Jangan berlaku kasar, wahai Khalid. Ini wanita sudah bertaubat. Taubatnya ini taubat yang sempurna. Karena waktu 2 tahun 7 bulan cukup untuk dia meninggalkan dan lari dari rajam. Tapi konsekuensi taubat, dia tetap ingin untuk dirajam. Yang pertaubatannya itu kalau dibagikan kepada para pengenarik pajak, muks di waktu itu, maka akan Allah terima taubat mereka. Berarti di sini Nabi SAW menyamakan perbuatan penarik pajak dengan berzina. Ya, apakah penarik pajak taubatnya juga harus dilempar batu sampai mati? Tidak. Ya, seperti itu. Maka tidak ada ulama Islam yang mengatakan pajak boleh. Tidak ada. Mereka sepakat haram. Tapi apakah ada pintu untuk dibolehkan atau tidak? Ini yang ada perbedaan pendapat. Jangan disalahpahami bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pajak haram, ada yang mengatakan boleh. Bagaimana mereka mengatakan boleh? Ini ancaman berat dari Nabi kepada penarik pajak.
Lanjut. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak masuk surga para penarik pajak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Arnaud. Pendapat yang mengharamkan. Di antara ulama... Sebentar. Mereka nggak mungkin menghalalkan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ini. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, apakah pintu ini masih bisa dibuka? Berarti cara berpikir seorang yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menguasai menjadi pemimpin manusia, bagi dia haram untuk menerapkan pajak. Anda suami pernah menerapkan pajak kepada orang-orang yang Anda pimpin, istri dan anak-anak Anda? Setiap kalian bayar pajak, ya, sebanyak 10% dari pendapatan kalian. Pernah ada ayah bilang begitu, suami bilang begitu? Nggak tahu kalau non-muslim. Ya. Karena kalau di barat, ya anak-anak bayar uang ke bapaknya. Istri hidup dengan uang sendiri, suami nggak ngasih uang, tapi muslim nggak pernah. Dan fitrah ayah tidak mengharuskan itu. Kalah ayah kalau begitu dengan hewan. Anda lihat hewan bagaimana ayah dan ibunya yang mencarikan nafkah, mencarikan makanan untuk anak dan istrinya. Ya, maka cara berpikirnya hukumnya haram, tapi dalam kondisi tertentu apakah masih bisa atau tidak? Lanjut. Pendapat yang mengharamkan. Di antara ulama yang mengharamkan negara menarik pajak adalah Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Dalil pendapat yang mengharamkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Serta sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada dasarnya, harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak, dan mukus telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat, dan pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan genting saat akan perang tidak pernah menarik pajak. Beliau lebih memilih cara berhutang kepada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo, serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh. Yang kedua, dalil selanjutnya adalah syad zariyah. Andai hal ini dibuka, maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat Islam. Yang ketiga, pajak tidak pernah diterapkan para sahabat Nabi. Tidak pernah diterapkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penguasa atau khalifah di masa-masa keemasan Islam. Maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Dalam kondisi apapun, tetap hukumnya haram, seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi
dan Abu Ya'la. Kenapa? Karena ini memakan harta dengan orang rakyatnya dengan cara yang batil. Dan harta haram Anda ambil kecuali dengan saling ridho dan perniagaan. Illa an takuna tijarah. Perniagaan, apa itu perniagaan? Ada imbal balik. Dia memiliki barang, Anda tukar dengan barang atau uang atau jasa. Dia memiliki jasa, Anda tukar dengan barang, uang atau jasa. Dan seterusnya. Pajak, apa ada imbal baliknya? Adakah? Ada atau tidak? Ada. Apa? Sarana prasarana. Anda nggak bayar lagi. Ya. Sekolah itu dari pajak atau dari hasil negara berbisnis. 90% pendapatan Indonesia, biaya belanja negara Indonesia dari pajak. Sekolah Anda gratis atau berbayar? Negeri gratis. Hanya datang bawa badan. Iya, bawa badan dan seragam. Hanya itu saja. SD sampai S3. Memang yang S1, S2, S3 tidak dibayar negara, dipajak. Bangunannya mereka bikin sendiri. Hah? Dari pajak atau tidak? Lah, lalu kok bayar lagi? Ya, kalau gratis itu datang badan. Anda ke rumah sakit pemerintah. Itu dari pajak atau bukan? Gratis berobat? Mana ada Anda bayar BPJS, dipotong dari gaji Anda? Jelas. Kalau dikatakan Anda bayar pajak, semua fasilitas negara 0 rupiah. Yang tidak bayar pajak, ini bayarannya. Yang bayar pajak, kemudian dapat tanda kincap jempolnya. Sehingga dia masuk sekolah, masuk rumah sakit, tinggal cap jempol, semua fasilitas gratis. Itu namanya bayar, jual beli. Ya. Ada negara yang menerapkan sistem seperti ini? Ada. Tidak ada. Tapi kalau jual beli, iya seperti itu. Ya. Dan negara itu kan bukan sekarang saja. Semenjak ada peradaban Indonesia sudah ada negara. Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin dalam pemerintahan dan kenegaraan Islam tidak pernah ada menarik pajak. Walau negara dalam kondisi emergensi, dalam kondisi gawat darurat, dalam kondisi kecemasan kalau bahasa Malaysia. Ya. Kondisi perang, tidak ada lagi yang lebih berat daripada kondisi perang. Tidak pernah Rasulullah mewajibkan semua kaum muslimin bawa 1 dinar atau bawa 1 karung kurma atau bawa 1 ekor kambing ditarik ke rumah-rumah. Tidak ada. Ya. Yang ada Rasulullah berhutang
nanti dibayar dari zakat kalau ada yang berzakat. Atau kalau perkiraan zakat tidak mencukupi, Rasulullah mengajak siapa yang mau bersedekah, menyumbang, berinfak, berderma, berdonasi untuk kebutuhan biaya perang. Seperti yang terjadi pada perang Jeshul Asra. Perang apa itu? Perang Tabuk. Perang di musim panas. Kebudayaan Arab musim panas itu saatnya kurma panen. Panennya cuma sekali setahun. Mau keluar itu panas terik. Belum lagi itu saatnya tidak punya biaya hidup. Habis. Ya. Rasulullah SAW hanya menghimbau. Sehingga Utsman bin Affan membawa 1.100 ekor, 500 ekor kuda. Dan 100 ekor unta. Miliaran itu harganya sudah. Ya, itu kondisi seperti itu. Tidak ada ditarik pajak, tidak. Di masa Khulafa'ur Rasyidin tidak ada pajak ditarik. Padahal ada Amur Ramadah, masa kekeringan dan masa penyakit, wabah, kolera, taun, penyakit taun. Taun itu apa ya? Disentri atau dia menyerang perut. Ya. Kalau orang-orang dulu kalau ngomong taun kau tadi ya. Taun itu penyakit taun. Taun Amwas di masa Umar bin Khattab. Sehingga beberapa sahabat besar wafat penyakit taun itu. Ya, tidak pernah kondisi sulit kaum muslimin menerapkan pajak. Padahal di negara-negara yang lain, di Romawi, di Persia, mereka menerapkan pajak. Baik kepada rakyatnya ataupun kepada para pedagang yang masuk ke negaranya. Kapan ada pajak dalam peradaban Islam? Jauh setelahnya. Pada masa Imam An-Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah. 700 tahun tak pernah pakai pajak. Dari mana dia mengelola negara? Bisa 700 tahun tidak pakai pajak. Kira-kira dari mana anggaran biaya negaranya? Dan kalau Anda baca-baca sejarah di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, gaji seorang ulama yang duduk di masjid seperti di sini itu reward dari negara. Gaji dari negara itu sebanyak 5.000 dinar per tahun. 4,25 gram kali 5.000, 20 kilo. 20 miliar, berarti gaji bulanannya hampir 2 miliar per bulan. Ya. Itu dari mana anggaran biaya, dari mana itu? Tambang emas? Wallahu alam, bisa negara membiayai. Dan di masa itu para perpustakaan, orang-orang rumah sakit gratis.
Orang yang datang ke Baghdad belajar, duduk di perpustakaan sampai kainnya dicuciin, bajunya dicuciin. Ada sekarang antum datang ke perpustakaan di dunia, riset, kemudian makan diberikan sampai kain dicuciin, ada? Enggak ada. Ya, sudah ada itu. Lalu para ahli keuangan sekarang mengatakan emang bisa negara dikelola tanpa ada pajak. Dari mana belanja negara? Janganlah jauh-jauh berpikir. Negara orang banyak yang tidak pakai pajak, belajar ke sana. Emirat tidak ada pajak, Qatar tidak ada pajak untuk warga negaranya. Saudi Arabia sebelum 2018 tidak ada pajak. Pendidikan dari SD sampai S3 gratis. Rumah sakit untuk warga negaranya gratis. Dari sakit flu biasa sampai flu COVID-19. Sampai bedah, saraf, semuanya itu gratis. Dengan pelayanan maksimal dari negaranya. Jalanan, antum jalan dari, saya itu dulu kuliah di Riyadh. Kalau pergi umroh, bawa anak istri, sekalian ke Madinah, itu bisa tidak ada lampu merah dari kota Riyadh, dari ujung kota Riyadh sampai masuk kota Mekah, atau kalau ke Madinah 900 kilo sekali jalan, tidak ada lampu merah. Dan dengan 0 real, tidak berbayar. Jalanannya lebih bagus dari jalanan tol di Indonesia. Ada pajak? Nggak ada pajak. Bisa negaranya. Orang-orang bilang, oh itu minyak segala macam. Ya, Indonesia jangankan minyak, nikel pun terbesar di dunia. Tangan kanan kalau minum, ikhwan. Kemudian emas banyak di Indonesia. Kalaulah emas dibagiin ke rakyat Indonesia yang tambang di Gersbeck itu, satu orang dapat bertahunnya berapa kilo? Tidak kerja pun sudah dapat emas setiap kita sekilo lebih. Jelas antum itu. Lalu emang bisa. Yang adanya emang kamu mau berpikir. Itu yang masalahnya. Orang bisa. Negara-negara seperti kalau antum klik di Google, beberapa negara non-Islam pun mereka tidak ada pajak. Ada Monaco, itu benderanya mirip putih merah kalau mereka, itu nol pajak. Ya. Artinya kalau pernah diterapkan manusia dan bukan kalau pernah. Kalau orang bisa menerapkan, kok negara Anda tidak bisa? Ya. Lanjut. Tanggapan dalil. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu. Hadis-hadis yang mengharamkan mukus itu bermakna mukus yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman. Adapun dalil bahwa Nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak, itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun
jika tidak ada harapan untuk menutup utang, tentu menarik pajak dengan ketentuan syar'i merupakan satu-satunya jalan. Adapun dalil bahwa sad zariyah bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan. Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa sahabat, telah ditanggapi oleh Syatibi karena tidak ada kebutuhan di waktu itu di mana keuangan Baitul Mal atau perbendaharaan negara cukup untuk membiayai belanja negara. Ya, lanjut. Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat. Ya, yang membolehkan mutlak tidak ada. Yang membolehkan bersyarat ada. Kalau boleh bersyarat berarti hukum asalnya boleh atau tidak? Hah? Tidak. Ya, itu yang saya katakan tadi, tidak ada ulama Islam yang membolehkan pajak, tidak ada. Yang ada hanyalah boleh bersyarat. Ketika dikatakan boleh bersyarat berarti hukum asalnya tidak boleh. Ya. Lanjut. Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat. Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu diantaranya Al-Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus, dan ulama mazhab Hanafi, dan Ibnu Taimiyah. Ya, tinggal kita lihat syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, kembali kepada hukum asalnya haram. Lanjut. Dengan syarat, 1. Ada hajah kebutuhan real suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Ya. Kondisi ini terpenuhi? Hah? Indonesia sedang perang? Tidak. Ya, kalau diterapkan ini di Palestina masih masuk akal. Indonesia tidak sedang perang. Ya, lanjut. Yang kedua, pemasukan negara dari jizyah dan kharaj. Jizyah, kharaj, dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, kas Baitul Mal kosong. Ibnu Al-Arabi berkata, kas negara habis dan kosong. Ya. Jizyah itu baca di footnote-nya. Jizyah itu adalah harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negeri Islam sebagai imbalan atas jasa keamanan dan perlindungan. Di masa khilafah Umar, besarnya jizyah sebanyak 1 dinar untuk 1 tahun. Ya. Yang ada bayar pajak non-muslim yang tinggal di negara Islam. Dan itu dia dapat imbalan. Apa imbalannya? Semua hak perlindungan dijaga oleh Islam. Sehingga kalau dia umpamanya dizalimi oleh gubernur atau oleh tetangganya yang muslim, maka gubernurnya akan mendapatkan sanksi. Ya, seperti itu. Ada imbalan. Yang muslim ya tidak bayar, karena muslim sudah bayar zakat. Maka di negara seperti Indonesia yang muslim ada 2 kewajiban, jizyah tidak ada, pajak ada, dan zakat ada. Berarti ini pemiskinan rakyat pribumi. Karena semua pahlawan nasional itu muslim atau bukan? Muslim. Lalu kenapa anak cucunya ditarik pajak? Mereka yang merdekakan. Memang Anda yang menarik pajak ikut memerdekakan negara? Ya.
Jangan-jangan orang-orang kakek-kakek Anda adalah pengkhianatnya. Seperti itu. Kemudian bila itu tidak mencukupi, kas negara kosong. Ini terpenuhi syarat ini dalam kondisi Indonesia sekarang. Tidak ada pendapatan negara dari tambang dan segala macam. Undang-Undang 45 yang menyatakan tanah, air, gunung, hutan, udara adalah milik negara. Sudah semua kekayaan miliknya, tapi masih malakin rakyatnya. Kalau darurat kurang, ya tidak ada masalah lah. Ya. Lanjut. Syarat ketiga, bermusyawarah dengan ahlul hili walakti atau para tokoh agama. Ibnu Al-Arabi berkata, tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. Ya, tidak main ambil saja, tidak main putuskan saja. Minta pendapat para alim ulama di negara tersebut. Kenapa alim ulama? Dia mengerti syariat Allah. Dan dia yang takut kepada Allah. Kalau orang lain, konsultan lain bisa pendapatnya dibayar. Kalau ulama yang takut kepada Allah, dia tidak akan menjual agama Allah dengan seluruh isi bumi. Ya, lanjut. Syarat keempat, ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al-Haytami berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Ya, diambil dari orang yang mampu dalam kondisi darurat tadi. Ya, terpenuhi syarat ini. Ya, kalau untuk gaji mungkin ya VPN. Gaji yang terkena pajak ada batas minimalnya kan ya. Berapa? UMR. Kalau gaji di bawah 2 juta terkena pajak atau tidak? Tidak. Ini mungkin masih bisa dikatakan sudah memenuhi bagian kaya saja. Tapi pajak yang tidak langsung bagaimana? Apa itu pajak tidak langsung? Ya, dia beli air, kemudian beli buku, beli segala macam. Sudah ada masuk pajak nggak di sini? Sekarang makan di warteg pun kena pajak. Ya atau tidak? Kalau ini tidak memenuhi keadilan. Makan di warteg pun Anda kena pajak. Nanti hirup udara Indonesia pun kita kena pajak. Ya, lanjut. Syarat yang kelima, pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah. Pertama, kebutuhannya apa? Perang. Udah alat perang dengan tentara saja yang dapat biaya pajak. Adapun kementerian-kementerian yang lain nggak boleh dapat dari pajak. Ya, seperti itu ya kawan. Tidak boleh digunakan untuk bermewah-mewah. Terpenuhi kriteria ini, syarat yang ini. Lanjut. Syarat yang keenam, adanya kebutuhan yang mendesak.
Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Ya, namanya tadi memenuhi kebutuhan mendesak. Kalau sudah selesai, masih boleh lagi. Anda makan babi, kata Allah, dalam kondisi kelaparan. Kalau tidak makan babi, mati. Makan babi, boleh saat itu? Boleh. Bila tidak ada opsi lain. Tapi bila makannya sudah kenyang, sudah masih boleh lanjut, kembali dia babi haram. Boleh itu dibawa, potong nanti di jalan, saya tahu saya lapar lagi. Enggak, karena kebutuhan mendesaknya sudah selesai. Ya, itu yang dibenarkan. Seperti beberapa negara, Saudi Arabia 2018 mereka baru ada pajak. Sebelumnya tidak ada pajak. Karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan mereka. Ya, berarti sebelumnya nggak ada pajak, kemudian ada, masih memungkinkan dalam kondisi kembali negara stabil akan untuk ditiadakan lagi. Tapi semenjak merdeka, sudah hampir 100 tahun, masih darurat terus, tidak mungkin, tidak masuk akal. Berarti itu cara yang dilakukan memang pendapatan utama. Wallahu a'lam. Lanjut. Dengan kata lain, penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Satibi berkata, pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang, maka pajak pun mesti dihapuskan. Dalil-dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak. 1. Yang membolehkan bersyarat, ya. Bukan membolehkan mutlak. Nggak ada dalam ulama Islam yang membolehkan mutlak. Lanjut. 1. Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad, difa, dan tolab, di antara firman Allah yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Anfal ayat 60. Yang kedua, kaidah al-maslahat, yaitu yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudorot. Andai kita ditarik pajak, maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudorot yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudorot tersebut diangkatkan dengan melakukan mudorot yang lebih kecil dengan cara menarik pajak. Iya, berarti pajak mudorot atau bukan? Mudarat, merugikan rakyatnya. Tapi berarti berdasarkan tidak boleh, kecuali dalam kondisi mudaratnya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Boleh potong organ tubuh kita, potong tangan, potong kaki, boleh atau tidak? Tidak. Tapi bila mudaratnya lebih besar, seperti dia mencuri dan terpenuhi ukuran nisab, kalau dia biarkan dia mencuri, ya, nanti lepas dia mencuri lagi, di penjara sebentar, lepas dia mencuri lagi, mudaratnya akan lebih banyak lagi. Ya. Atau kalau dia sakit, umpamanya diabetes akut, ada luka yang mengharuskan diamputasi. Ya, kenapa saat ini dibolehkan? Pada hukum dasar asalnya amputasi, memotong organ tubuh haram. Karena kalau tidak, ya,
lebih baik mana? Hilang satu jempol atau hilang semua nyawanya? Lebih baik satu jempol. Jelas. Begitu juga dengan pajak tadi. Ya, yang jelas menarik pajak dari rakyatnya adalah kemudaratan. Membuat rakyat menjadi miskin, menjadi susah. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi darurat tadi, ya, daripada dijajah lebih susah lagi, maka pada saat itu baru dibolehkan. Contoh. Dalil berikutnya adalah kias. Dengan menganalogikan kepada kasus di mana seorang wali atau orang yang dipercaya untuk mengurus harta anak yatim boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya untuk kepentingan wali tersebut dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Dalil berikutnya adalah al-hajjah, yaitu meningkatnya kebutuhan negara akan dana dari masa ke masa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali, juga dijelaskan dalam kaidah suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum. Kesimpulannya, pada dasarnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum. Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat? Jawab sendirilah. Saya nggak mau ambil risiko. Baik. Anda mau dilanjut atau buka soal jawab? Ada tema satu lagi, hukum denda uang kedisiplinan dalam perspektif fikih muamalat. Seperti umpamanya di buku cetakan, itu cetakan berapa? 25. Yang ada di situ, iya yang tadi bos. Bukan ini tuh yang pilih. Dan dia. 25 belum ada cetakan 26. Ini cetakan 26, bapaknya sanksi kedisiplinan di sekolah. Ya, anak yang membawa gadget, membawa handphonenya disita. Iya, belum ada di situ. Mau kita lanjut ini sekarang, baca. Kalau antum mau baca, ya tinggal antum baca ini. Gimana ibu-ibu? Ibu, mau dilanjut atau tanya jawab ibu? Ibu panitia. Lanjut. Lanjut. 2, 3, 6. Ya. Berikutnya adalah hukum denda uang kedisiplinan perspektif fikih muamalat. Merupakan sarana yang baku dalam dunia pendidikan memberikan penghargaan dan sanksi atau reward dan punishment kepada para peserta didik. Begitu juga halnya dengan dunia pendidikan Islam pesantren dewasa ini, di mana penghargaan dan sanksi atau shawab dan iqab juga diberikan kepada peserta didik di pesantren. Dimaksudkan agar peserta didik lebih giat usahanya untuk berbuat lebih baik lagi menggapai tujuan dari lembaga pendidikan Islam tersebut.
Bentuk sanksi itu berbagai rupa, diantaranya pembayaran sejumlah uang dari peserta didik kepada pihak pesantren atau penyitaan barang peserta didik untuk dilenyapkan atau penyitaan miliknya untuk digunakan demi kepentingan pesantren atau penyitaan barang untuk ditahan oleh pihak pesantren untuk diserahkan kepada wali peserta didik. Ya, telat datang bayar 50.000 per hari. Ini halal apa tidak? Apakah masuk pajak tadi atau beda lagi ini? Dan seterusnya. Sanksi kedisiplinannya, terlambat sholat, kalau disetrap umpamanya dengan push up sekali, ini bagus biar santrinya jasmaninya kuat, fisiknya. Tapi telat bayar 1.000 rupiah. Ya, ini yang akan kita bahas. Sanksi harta, ada kedisiplinan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini saya bahas di sekolah pesantren karena biasanya paling gampang pihak penguasa, yaitu pihak pesantren dan santri-santri senior dengan uang. Ya, kalau dengan fisik, mereka biasanya berakibat mungkin memal, sakit, segala macam, panjang urusannya. Tapi kalau minta uang nggak panjang urusannya. Praktis. Belum lagi pesantren dapat tambahan biaya untuk bangun kelas baru, sarana fasilitas pendidikan yang baru. Ya, seperti itu. Lanjut. Sebelum membahas hukum sanksi denda ini dari perspektif fikih muamalah kontemporer, penulis akan menjelaskan dengan ringkas permasalahan yang mirip dengan ini yang telah dijelaskan oleh para ulama klasik yang nantinya dapat dijadikan kasus mukharaj minhu dari permasalahan di atas. Kasus klasik tersebut dikenal dengan ta'zir bin al-mal, sanksi dengan mengambil sejumlah harta pihak yang dikenakan sanksi. Ya, kalau lalu lintas didenda juga. Lampu merah berapa dendanya? 500.000. Ganjil genap 500.000. Lampu merah antum lewatin berapa? 500.000 juga. Ini pokoknya semuanya mau besar mau kecil 500.000. Parkir di tempat yang P silang 500.000 juga. 750 main handphone sambil mengemudi. Kalau kecepatan 100.000 juga. Ya, sama. Ini juga denda kedisiplinan dengan uang. Mulai dari pendidikan sampai yang negara. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama dari masa dahulu bagaimana memberikan sanksi takzir untuk membuat efek jera dengan membayar sejumlah harta. Takzir bilman. Lanjut. Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hukum takzir bil al-mal yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sultan atau pemerintah. Pendapat pertama, mutlak hukumnya haram. Pendapat ini merupakan perkataan para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Qaul Jadid, Imam Syafi'i dan mazhab Hambali rahimahumullah. Bahkan Al-Sawi menukil ijma' tentang hal ini. Ibnu Al-Humam berkata yang artinya dari Abu Yusuf bahwa sultan atau penguasa boleh memberikan takzir dengan mengambil harta. Dan menurut mereka berdua, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, dan para imam yang tiga, Imam Malik, Imam As-Syafi'i, dan Imam Ahmad, penguasa tidak boleh memberikan takzir dengan mengambil harta. Ya,
Artinya mayoritas para ulama mazhab membolehkan atau melarang? Mengharamkan. Ya. Lalu kalau pesantren menerapkan, itu mazhabnya apa dia? Abu Hanifah mengharamkan, Imam Malik mengharamkan, qaul jadid Imam Syafi'i mengharamkan, Hanabila Hambali mengharamkan. Berarti dia mazhab kelima, namanya mazhab pesantren. Baik, lanjut. Al-Sawi berkata yang artinya adapun takzir dengan mengambil harta maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma. Ada ijma itu kesepakatan ulama. Ya. Berarti pesantren bukan ulama. Karena dia nggak sepakat sendiri dia. Lanjut. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, membolehkan penguasa memberikan takzir dengan mengambil harta, maksudnya menahan harta dalam beberapa waktu untuk dikembalikan lagi kepada yang melanggar, bukan untuk dimasukkan menjadi pendapatan Baitul Mal, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baradi'i dan bukan seperti yang ditafsirkan oleh para penguasa zalim, karena tidak diperbolehkan mengambil harta seorang muslim tanpa sebab yang telah disyariatkan, seperti beli atau hibah. As-Subra Malsi berkata, menurut qaul jadid tidak boleh takzir dengan mengambil harta. Subra Malsi mazhab Syafi'i, ya. Tidak boleh mengambil. Lanjut. Al-Jardani Al-Syafi'i berkata, dan tidak boleh taksir dengan mencukur janggut dan dengan mengambil harta. Tidak boleh dengan mencukur jenggotnya, ya, berarti dibotakin boleh. Santri yang telat sekolah digundulin boleh. Ya sama aja, jenggotnya juga kemuliaannya, rambutnya kemuliaannya. Ya, lanjut. Al-Buhuti berkata dalam bab taksir, Al-Buhuti mazhab Hambali, yang artinya, dan takzir tidak boleh dengan memotong dan melukai anggota tubuh orang yang diberikan takzir, dan juga tidak boleh mengambil hartanya, karena syariat tidak ada datang dengan hal-hal tersebut dari seorang pun yang jadi panutan. Karena yang wajib adalah mendidik beradab, dan mendidik beradab bukan dengan melenyapkan sesuatu barang milik yang dididik. Paham antum ini? Iya. Ini perkataan imam besar dalam mazhab Syafi'i yang bukunya dikenal Kasyaful Qina'. Ya, beliau mengatakan sanksi dengan mendidik beda. Ya, berarti kondisinya sama, kondisi darurat. Kau tidak bisa lagi dididik kecuali dengan sanksi, baru ada penerapan sanksi. Bukan sedikit-sedikit, sama kita juga orang tua begitu. Sedikit-sedikit main pukul anak, ya. Padahal dalam Islam itu boleh anak dipukul kalau dia berumur 10 tahun tidak sholat. Karena umur 10 tahun waktunya mengajarkan dia sebelum balik, sudah dekat waktu balik. Adapun anak umur 8 tahun, haram ayah ibunya memukulnya untuk sholat. 9 tahun pun haram. Ya, paham Anda itu? Jadi jangan buat pesantren aja, buat kita juga ini bagian dari kehidupan. Ajak anak dengan baik, ya. Dia tidak mau, sudah dekat waktunya mau qomat, ya udah Anda tinggal dulu. Nanti ajak lagi ke masjid, anak laki-laki, dan seterusnya. Belum apa-apa langsung dipukul.
anak keluar rumah dan belum balik, perempuan tidak pakai kerudung, Anda marah-marah. Ini bukan mendidik namanya, ini merusak. Dia belum mengerti di umur segitu. Nabi mengatakan memukul itu di umur 10, karena di umur 10 sudah mulai tumbuh pengertiannya, ini dalam rangka mendidik. Dan pun ingat dalam rangka mendidik. Apakah kalau mendidik itu dipukul pakai rotan dengan diameter 3 cm? Ya, kalau lihat ini, pukul dikit. Sakit itu. Sakit enggak? Enggak ada. Ketawa dia mungkin. Tapi bagi anak, ya, ini cukup untuk dia semangat melakukan suatu hal yang Allah wajibkan. Dan pun untuk yang wajib, bukan untuk yang sunnah. Tadi kan sholat 5 waktu. Anak Anda adalah sholat duha, Anda pukul, dosa ya akhi. Tidak pada tempatnya. Itu juga anak orang, ya, yang tidak sholat sunnah diberikan sanksi, pukul. Si pesantren umpamanya, ini sholat sunnah. Tidak pun dia sholat sama sekali sepanjang hidupnya sholat sunnah itu, apakah Allah memberikan sanksi? Allah saja tidak berikan sanksi. Kalah pula Allah sama kalian berarti. Allahul musta'an. Alaihi tukla. Lanjut. Al-Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, memberikan takzir dengan cara melenyapkan atau mengambil harta orang yang diberikan takzir diperbolehkan. Sedangkan perkataan Ibnu Khudamah, tidak diperbolehkan takzir dengan mengambil harta. Itu maksudnya takzir yang ditetapkan dan diterapkan oleh para penguasa yang zalim. Ar-Ruhaibani berkata, haram memberikan takzir dengan cara mencukur janggut, memotong anggota tubuh, dan melukai orang yang diberikan takzir, karena hal itu merupakan mutlah. Begitu juga takzir dengan mengambil harta atau melenyapkan atau mengambil harta orang yang diberikan takzir, karena syariat tidak datang dengan hal-hal tersebut dari seorang pun yang jadi panutan. Dan karena yang wajib adalah mendidik beradab, dan mendidik beradab bukan dengan melenyapkan suatu barang milik peserta didik. Beda halnya pendapat Syekh Taqiyuddin, menurut beliau bahwa takzir dengan mengambil atau melenyapkan harta diperbolehkan. Pendapat kedua, hukumnya mubah. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Yusuf Qaul Khatim Imam Asy-Syafi'i, pendapat Ibnu Taimiyah, dan didukung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dari Abu Yusuf bahwa sultan atau penguasa boleh memberikan takzir dengan mengambil harta, dan menurut mereka berdua, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, dan para imam yang tiga, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, penguasa tidak boleh memberikan takzir dengan mengambil harta. Al-Damiri berkata, Qaul Qadim Imam Syafi'i bahwa boleh menerapkan takzir dengan mengambil harta orang yang diberikan takzir. Ibnu Taimiyah berkata, memberikan takzir dengan cara melenyapkan atau mengambil harta orang yang diberikan takzir diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan mazhab Imam Ahmad, karena para sahabat beliau tidak beda pendapat bahwa sanksi dengan harta tidak dinasakh semuanya. Ibnu Qayyim berkata, adapun takzir dengan sanksi harta disyariatkan pada beberapa tempat tertentu dalam mazhab Malik, Ahmad, dan salah satu qaul Imam Syafi'i. Dalil pendapat yang melarang. Firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29. Ayat di atas dengan jelas mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan akad jual beli. Dan takzir dengan harta tidak termasuk jual beli. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. An-Nisa ayat 4. Makna implisit dari ayat di atas bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain apabila dirinya tidak rela. Dan takzir dengan harta termasuk mengambil harta orang lain dengan tidak kerelaan hatinya. Sabda Nabi Muhammad SAW pada saat khutbah Arafah di Haji Wada, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan diri kalian haram untuk dilanggar. Sama seperti kehormatan hari ini, bulan ini, di negeri ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas sangat jelas menyatakan bahwa harta seorang muslim haram diambil tanpa keridhaan, dan mengambil harta atas dasar denda termasuk mengambil harta tanpa keridhaan. Hukumnya haram. Dalil maslahat bahwa takzir bertujuan untuk mendidik, dan mendidik bukan dengan mengambil dan melenyapkan harta. Di sisi lain, orang yang kaya akan sangat mudah melanggar aturan-aturan tersebut. Ya, Karena kan kalau sanksi dengan harta, tentu yang akan disiplin hanya orang kere. Orang kaya tinggal langgar, bayar, langgar, bayar, langgar, bayar. Tercapai tujuan peraturan dibuat? Nah, enggak. Berarti yang disiplin hanya orang kere saja. Orang kaya mau dialah hidup. Ya enggak bisa. Kalau mau dia hidup tentu akan terganggu hidup orang banyak. Lanjut. di sisi lain, orang kaya akan sangat mudah melanggar aturan-aturan tersebut dikarenakan dia memiliki harta untuk membayar denda. Berbeda halnya dengan orang miskin, maka tujuan mendidik tidak tercapai. Bahkan yang terjadi adalah ketidaksetaraan pada pendidikan dan penegakan hukum. Dalil Sad Al-Zariyah. Sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Khudamah, bahwa apabila taksir dengan mengambil harta diperbolehkan, maka dikhawatirkan pemimpin yang zalim akan semena-mena terhadap kehormatan harta umat Islam. Dalil pendapat yang membolehkan. Firman Allah Ta'ala yang artinya, apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Surat Al-Hasr ayat 5. Penebangan pohon kurma milik Yahudi merupakan takzir dengan harta. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan. Surat Toha ayat 97. Musa alaihissalam membakar Tuhan anak lembu yang terbuat dari emas, lalu membuang abu emas tersebut ke dalam laut. Ini merupakan takzir dengan harta. Sabda Nabi SAW artinya, dan siapa yang enggan membayar zakat, maka kami ambil zakat dan setengah dari keseluruhan hartanya. Ini adalah ketentuan Rabb kami. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW menetapkan bahwa orang yang enggan membayar zakat, maka Nabi SAW akan mengambil paksa zakat dan juga mengambil setengah hartanya sebagai efek jera. Dan ini adalah praktek taksir dengan harta. Hadis Nabi SAW yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya,
Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan mengambil kayu bakar untuk dinyalakan. Kemudian aku perintahkan sholat didirikan dan azan dikumandangkan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Kemudian aku pergi menemui para laki-laki yang tidak sholat jamaah untuk aku bakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas merupakan ta'zir dengan harta, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk membakar rumah para laki-laki yang tidak sholat berjamaah, dan keinginan Nabi adalah dalil. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku memakai 2 helai kain yang diwarnai dengan dicelup warna merah. Maka beliau bersabda, ini pakaian perempuan. Aku berkata, aku cuci wahai Rasulullah. Beliau berkata, bakar pakaian tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis di atas bahwa dibolehkan sanksi dengan melenyapkan harta, karena hal itu merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar pakaian laki-laki yang dicelupi warna pakaian perempuan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ditanya tentang buah kurma yang masih di tandannya. Beliau bersabda, barang siapa mengambil dengan mulutnya dan dia butuh tanpa disimpan di bawah ketiak, maka dia tidak berdosa. Dan barang siapa yang membawa buahnya keluar dari kebun, maka dia dikenakan denda membayar 2 kali lipat dan diberikan sanksi. Dan barang siapa mencuri sedikit pun setelah buah kurma diletakkan di tempat penjemuran dan nilainya sampai seharga perisai besi atau 1/4 dinar, maka ditegakkan hukum potong tangan. Dan siapa yang mencuri di bawah nilai harga tersebut, maka dia dikenakan denda, membayar 2 kali lipat dan diberikan sanksi. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas sangat jelas bahwa menyatakan bahwa Nabi menerapkan sanksi efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran mengambil hak orang lain yang tidak memenuhi kriteria potong tangan dengan memberikan denda seharga barang yang diambil selain dia membayar harga barang yang diambil. Ini jelas ta'zir dengan denda harta. Tarjih. Melihat dalil-dalil yang menjadi landasan kedua pendapat yang bertentangan ini sama kuatnya, maka para ulama berpendapat mengharamkan ta'zir dengan harta melakukan nasikh mansukh, yaitu penghapusan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Buhuti. Ia berkata, adalah di awal Islam adanya sanksi dengan mengambil harta, kemudian dinasakh atau dihapus oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Bakar Al-Siddiq. Barang siapa dari petugas zakat mengambil melebihi ketentuan dari zakat, maka jangan berikan kepadanya hartamu. Hadis riwayat Ahmad menurut Al-Arnaud, sanadnya sahih. Dan perbuatan Abu Bakar juga mengindikasikan hal tersebut, di mana beliau tidak mengambil denda setengah harta orang-orang yang enggan membayar zakat di masa khilafah beliau. Perang tersebut dihadiri oleh banyak para sahabat, namun tidak dinukil adanya sanksi tersebut. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa ta'zir dengan harta dibolehkan, mereka tidak mengakui keberadaan nasikh dan mansukh dalam kasus ini dengan alasan sebagai berikut. Orang yang berpendapat bahwa sanksi harta telah dinasakh secara mutlak, ia telah salah dalam menukil dan menginterpretasikan mazhab para imam mazhab. Karena dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik banyak kasus penerapan sanksi dengan harta. Di antaranya kebijakan para khulafa al-rasyidin dan para sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya, Nabi menjadi bukti yang membatalkan dakwaan bahwa telah terjadi nasakh atau penghapusan hukum. Orang-orang yang mendakwakan nasakh tidak memiliki dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah dan juga ijma' untuk menguatkan dakwaan tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa para ulama mazhab kami tidak membolehkan ta'zir dengan harta. Maka mereka telah menjadikan mazhab para ulama mereka sebagai standar.
untuk menerima sesuatu atau menolaknya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa hukum ta'zir dengan harta telah dinasakh dengan ijma'. Ini juga tidak benar, karena tidak pernah terjadi ijma' dalam hal ini. Juga kaidahnya ijma' tidak dapat menasakh al-sunnah. Yang boleh hanyalah menyatakan bahwa nas ini telah terjadi ijma' sebagai penasakh hukum dari nas ini. Bukti bahwa tidak terjadi ijma', Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan berkata, dan polisi syariah boleh menjatuhkan hukuman kepada pedagang di pasar yang menipu dengan mengoplos roti, susu atau madu atau barang lainnya dengan sanksi yang dijelaskan para ulama. Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah mengatakan sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menumpahkan susu oplosan ke tanah dengan tujuan mendidik pelakunya. Dalam riwayat Ibnu Qasim, beliau memakruhkan hal itu dan beliau memilih untuk mensedekahkannya. Dan dalam riwayat lain, beliau melarang melakukan penumpahan tersebut. Beliau berpendapat bahwa suatu dosa dan kesalahan tidak menyebabkan harta pelakunya menjadi halal, sekalipun dosa membunuh. Kesimpulan, wallahu alam, terjadinya nasakh dan mansukh dalam kasus ta'zir dengan harta dapat dibenarkan dalam kasus pemberlakuan sanksi ta'zir bagi orang yang enggan berzakat. Adapun dalam kasus lainnya tidak ada dalil nasakh secara pasti, maka ta'zir dengan harta masih dapat diberlakukan oleh para penguasa atau waliyu amri. Ta'zir dengan mengambil harta di lembaga pendidikan. Adapun ta'zir dengan harta yang diperlakukan oleh pihak lembaga pendidikan seperti pesantren atau sekolah kedinasan, apakah dapat disamakan atau ditakhrij dengan kasus di atas? Mengingat terdapat beberapa perbedaan pada kedua kasus, selain pihak yang menerapkan dan juga pihak penerima sanksi. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Tadi pembahasan awalnya, sanksi dengan harta boleh atau tidak. Sudah kita jelaskan dalil-dalil ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kita masuk kepada kasus kekinian tadi. Sanksi kedisiplinan di sekolah agama atau sekolah kedinasan dengan menerapkan sanksi dengan bayar uang atau ambil handphonenya atau dan lain-lainnya. Apakah ini bisa disamakan kasusnya? Jawabannya tidak. Ada perbedaan antara pemberi sanksi dengan penerima sanksi dalam hal ini. Lanjut. Pendapat pertama, hukumnya mubah. Pendapat ini merupakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Profesor Dr. Khalid Al-Mushlih. Al-Utsaimin menjawab saat ditanya tentang guru mengambil barang siswa yang terkadang harganya mahal, karena siswa memainkan barang tersebut pada saat guru menerangkan pelajaran. Jawab, hal ini dibangun atas bolehnya penerapan sanksi dengan harta. Di antara para ulama, ada yang berpendapat bahwa tidak boleh penerapan sanksi dengan mengambil harta selamanya, kecuali dalam kasus yang ada nas syar'i. Dan sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa penerapan sanksi dengan mengambil harta hukumnya boleh, dan ini pendapat yang paling kuat. Profesor Dr. Khalid Al-Mushlih menjawab ketika ditanya tentang hukum ta'zir dengan harta. Kasus ini terkadang terjadi berdasarkan aturan negara seperti aturan lalu lintas, aturan keresidenan, aturan keimigrasian, dan seterusnya yang menggunakan sanksi harta cara membuat para pelanggar aturan menjadi jera. Juga termasuk dalam hal ini sekelompok orang membuat kesepakatan di antara mereka bahwa siapa yang terlambat datang diharuskan membayar sejumlah uang, 5 rial, 10 rial, dan seterusnya. Yang kuat menurut saya, wallahu alam, tidak mengapa memberikan sanksi harta dengan syarat bahwa sanksi adil umum tidak pilih-pilih. Pendapat kedua, mutlak hukumnya haram. Pendapat ini merupakan
lazim kaul konsekuensi logis dari para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali rahimahumullah yang mereka berpendapat bahwa ta'zir bil mal, sanksi dengan denda harta, hukumnya haram. Dan ini juga pendapat beberapa para ulama dan peneliti kontemporer, di antaranya Komisi Tetap Fatwa KSA, Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Kaslan, dan Dr. Sabah binti Hasan Palembani. Komisi Tetap Fatwa KSA menjawab saat ditanya tentang hukum kesepakatan yang dibuat oleh beberapa anggota kabilah untuk memberikan sanksi uang bagi yang tidak melakukan beberapa hal yang telah disepakati. Bunyinya, praktek ini tidak dibenarkan karena ini merupakan sanksi dengan harta dari pihak yang tidak memiliki otoritas menurut syariat. Pemegang otoritas ini adalah para hakim, maka praktek ini wajib dihentikan. Ya, berarti para ulama mengatakan bahwasanya yang boleh memberikan sanksi harta itu bagi yang membolehkan hanya pemegang otoritas. Siapa yang memegang otoritas? Waliul amr, pemerintah. Ya. Jadi kalau hanya sekelompok orang, hanya kepala sekolah, ya tidak dibenarkan dia menerapkan sanksi harta ini. Lanjut. Profesor Dr. Al-Kaslan menjawab saat ditanya tentang kebolehan sanksi dengan mengambil barang milik siswa pelanggar aturan, sebagaimana terjadi di sekolah-sekolah. Pada prinsipnya, harta milik orang lain haram untuk diambil, sekalipun dalam bentuk taksir dengan harta. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab, bahkan ada yang menukil ijma dalam hal ini. Namun dewasa ini, orang-orang bermudah-mudah dalam hal ini seolah yang menjadi prinsip dasar bahwa boleh mengambil harta dalam bentuk sanksi. Ketika seorang siswa melanggar salah satu aturan, diberikan sanksi dengan mengambil hartanya, maka seharusnya dikembalikan lagi harta tersebut kepadanya, bukan disita. Karena penyitaan ini merupakan pengambilan harta orang lain dengan tanpa hak. Nabi SAW telah bersabda yang artinya, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan tangan kanannya, sungguh Allah telah memastikan neraka untuknya. Dan Allah haramkan baginya surga. Seseorang berkata, sekalipun sedikit wahai Rasulullah, beliau bersabda, sekalipun sepotong kayu siwak. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada prinsipnya, pihak sekolah tidak boleh menyita apapun dari siswa, kecuali akan dikembalikan lagi kepadanya. Pihak sekolah dapat memberikan sanksi lain, seperti membuat perjanjian untuk tidak diulang kembali atau diturunkan nilainya. Begitu juga Dr. Palemban pada saat mentarjih bahwa boleh takzir dengan harta menyampaikan kesimpulan dan saran bahwa memang secara dalil dibolehkan takzir dengan mengambil harta dengan catatan bahwa yang mengeluarkan aturan dan yang menerapkan adalah pihak sultan penguasa kaum muslimin yang adil, bukan perorangan. Kesimpulan, wallahu alam, argumen masing-masing pendapat sangat jelas, yaitu takhrij kasus ini terhadap kasus takzir dengan harta. Maka menurut penulis yang perlu diuji adalah kevalitan takhrij takzir dengan harta di lembaga pendidikan terhadap takzir dengan harta secara mutlak. Dari sisi pembuat aturan dan yang menerapkan, Ibnu Al-Humam berkata, dari Abu Yusuf bahwa sultan atau penguasa boleh memberikan takzir dengan mengambil harta. Dan menurut mereka berdua, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, dan para imam yang tiga, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, penguasa tidak boleh memberikan takzir dengan mengambil harta. Berbeda halnya dengan pembuat aturan dan yang menerapkannya pada kasus mukharaj, di mana pembuat aturan adalah pihak pengelola pendidikan dan bukan pemerintah, dan juga tidak penerima mandat dari pemerintah untuk membuat aturan takzir dengan harta, serta tidak juga untuk menegakkannya.
dari sisi pihak penerima sanksi. Di antara para siswa seperti di pesantren masih terdapat anak-anak yang belum balik, dinamakan dengan mumayyiz. Anak-anak ini dikenal dengan nakis ahliyah atau masih kurang cakap melakukan transaksi. Dan para orang tua mereka mewakilkan kepada pihak sekolah pesantren untuk mendidik mereka, dan wakil tidak boleh melakukan hal yang merugikan pihak yang mewakilkan, termasuk mengambil harta dari santri atau orang tua yang mewakilkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli fikih, yang artinya orang yang kurang cakap melakukan transaksi seperti anak mumayyiz, sah hukumnya dia mewakilkan kepada seseorang melakukan perbuatan hukum yang berguna murni untuknya, seperti menerima donasi untuk anak yang diwakilinya, Adapun perbuatan yang merugikan seperti berdonasi dari uang anak mumayyiz, maka tidak sah akad perwakilannya. Dengan ketidakabsahan takhrij di mana terdapat perbedaan di antara dua kasus, maka penerapan denda oleh pihak lembaga pendidikan semisal pesantren kembali pada hukum asal prinsip dasar dalam Islam bahwa harta seseorang haram diambil kecuali dengan keridhoannya. Sebagai ibrah, penulis menutup pembahasan ini dengan menukil perkataan Al-San'ani yang hidup 3 abad yang lalu, wafat tahun 1182 Hijriah. Ia mengisahkan di zamannya tentang para pemimpin yang menerapkan sanksi dengan mengambil harta. Ia berkata, para penguasa telah lepas kendali di zaman ini dalam penerapan sanksi harta dengan cara ditolak oleh syariat dan akal sehat. Kekuasaan berada di tangan orang-orang jahil yang tidak mengerti syariat dan agama. Obsesi mereka mengambil harta dari setiap rakyat yang berada di bawah kekuasaannya atas nama mendidik dan penegakan disiplin. Lalu harta yang didapat dari sanksi tersebut mereka gunakan untuk kepentingan dan perut mereka, properti dan tanah-tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara mereka meninggalkan hukum potong tangan pencuri serta cambuk orang yang minum khamr dan mengganti dengan mengambil sanksi harta. Di antara mereka menggabungkan penegakan hukum had ditambah sanksi harta. Semua hal ini haram dalam agama secara aksiomatis. Akan tetapi para senior telah terdidik dengan hal ini sedari mudanya dan anak kecil tumbuh dengan keyakinan ini serta para ulama tidak berani mengingkarinya. Maka suatu kejahatan bertambah berbahaya. Selesai. Ini tambahan kalau bagi cetakan sebelumnya ingin ada biasanya di website, tinggal ketik tambahan buku harta haram. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.